Welcome back to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara Gara. Akhirnya ya bisa collab bareng sama TikTokers luar biasa. Amin ya Allah. Yang kemarin lagi viral banget gara-gara podcastnya. Itu masuk FYP ku terus loh. Iya. Potongan-potongannya luar biasa banget. Nah, buat temen-temen nih kan masih banyak ya, pasti ada yang nggak banyak sih, mungkin sedikit lah yang masih belum tahu siapa sih sebenarnya bintang tamu kita kali ini. Boleh perkenalkan diri dulu. Hai semuanya, jadi namaku Abilo, nama TikToknya Abilo_SS, kontennya lebih ke komedi aja. Jadi buat kalian semua langsung dicek aja, semoga terhibur. Wes, nama TikToknya apa tadi? Abilo_SS. Oke, sama Instagramnya juga dong sekali. Sama Abilo_SS, Twitter sama Abilo_SS. Oh, aktif juga dia di Twitter ya? Iya. Okay. Twitter lebih ke tempat curhat gitu. Tapi open for public nggak? Iya, open for public. Oh, gitu. Nah, ada dalam rangka apa nih? Dengar-dengar kan katanya Abil ini di Palu. Ya. Nah, kenapa tiba-tiba ada di Jakarta nih, di studio aku nih, Studio Play Records? Enggak, jadi dari Palu tuh datang jalan-jalan di Jakarta. Nah, terus datengin saudara juga di Jakarta. Pas udah nyampe di Jakarta, kayak ada panggilan-panggilan main kayak YouTube. Gara-gara kakak ini, jadinya datang main ke sini. Wih, termasuk yang kemarin viral. Iya, itu. yang boleh diceritain nggak itu kemarin podcast gimana awal mulanya bisa seviral itu gitu ya? Apanya podcastnya? Podcastnya kenapa bisa viral banget sih di TikTok dan akhirnya kamu klarifikasi kan? Nggak tahu ya, mungkin karena kayaknya story aku menjual deh. Story aku menjual, pede sekali. Abil luar biasa, kita harus tiru ya. Jadi apa sih sebenarnya story yang menjual tuh apa? Mungkin kayak pernah masuk penjara. Terus aku di situ juga ceritain gimana sih kehidupan LGBT di dalam penjara. Menurut aku itu menarik. Jujur kalian pasti suka kan dengar-dengar kayak gitu kan? Pasti kalian suka deh. Jujur kan? Wah, konten aku rusak nih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita diambil yang positifnya, bener. yang negatifnya dibuang. Setuju, kita apa ya? Bener. Kita itu tujuannya ini podcast kayak gini kan mengedukasi Iya, gitu ya. dan sharing. Dan pasti teman-teman tuh banyak yang belum tahu juga kehidupan di penjara. Iya, gitu kali-kali aja kalian ada yang niat mau masuk penjara. Kan udah tahu gitu. Jadi pada nggak mau ya pasti. Iya. Terus apalagi kontennya aku lihat yang menarik itu adalah konten LGBT di bandara lagi, di dalam penjara gitu. Nah, bisa diceritain dulu nggak kenapa sih sebenarnya Abil ini masuk penjara? Karena aku lihat kayaknya you looks good gitu loh, kayak I look good now, tapi dulu namanya juga dulu masih remaja kan, kenakalan remaja. Jadi dulu di Bali ada bule yang naksir banget sama gua, diundanglah gua ini ke tempatnya, ke villanya. Nah, singkat cerita udah gua main gila sama si bule ini. Tapi si bule ini ngejanjiin gua duit 5 juta waktu itu sebelum gua datang, makanya gua datengin 5 dia. 5 juta rupiah? Iya. Ya udah gua datang ke sana. Terus pas gua mau pulang, gua minta dong mana duitnya, mana. Terus dia suruh gua ambil di laci. Itu sebenarnya salah gua sih, karena dia udah kasih kepercayaan kan. Ambil sendiri artinya dia udah percaya sama gua. Tapi waktu gua ngelihat lacinya tuh banyak banget duit, gua ambil lah lebih dari 5 juta. Lupa berapa, cuman kayaknya sekitar 20 jutaan. Karena itu uang lembaran 50. Terus kayak ada 4. Ribuan ya? Nah, kayaknya 20 jutaan. Nah, terus ternyata si bule ini punya pacar, cowok juga sih, pembantunya yang datang besok paginya. Pacarnya pembantunya? Iya, jadi kayak pembantunya itu sekaligus sama pacarnya. Dan kebetulan hari itu si bule ini mau ngegaji si pacarnya ini. Jadi pas dia buka lacinya, dia berasa ada yang kurang. Di situ dia tanya, dan gue langsung ngaku, gue bilang iya gue ngambil lebih gitu. Tapi pembantunya keberatan karena secara nggak langsung kan gue terciduk nih selingkuh sama pacarnya si bule ini kan. Dia keberatan, dia ngelaporin gue ke polisi. Ditahan lah gue. Ya udah gitu. Itu tetap kena pidana. 362, gue ingat.
Wis, gila. Tapi itu ada sidang-sidang juga? Ada ada? lama banget. Prosesnya itu berapa lama dari kamu 3 dilaporin? 3 bulan sidangnya. Oh, oke. Nah, tapi kamu kenapa bisa ketemu sama bule itu? Kamu suka kah atau? Maksudnya ketemuan sama dia kan kita udah chatan di aplikasi dating gitu. Waduh, apa tuh? Ada, itu deh. Pasti kalian tahu deh, yang kaum gue pasti tahu lah apa ya. Aduh. Nah, berarti ketemunya, kenalnya dari aplikasi itu. Iya, betul. Nah, dari aplikasi itu akhirnya ketemuan lah gitu ya. Iya. Ketemuan lah sama. Sebenarnya gue nggak mau awalnya, cuman karena dia iming-imingin duit, ya udah gue gaspol aja tuh, walaupun udah tua bangka, ya udah namanya duit ya guys ya. Dulu ya, Tapi dulu. suka nggak sebenarnya? Enggak. Oh enggak, bukan tipe banget. Udah tua banget. Oh. Nah, kenapa pada akhirnya si ART-nya itu atau pembantunya itu ngelaporin kamu gitu kan? Emang kamu tetap ngambil duitnya itu? Enggak, cuman dia sakit hati. Menurut gua nggak tahu alasannya apa ya, cuman menurut gua dia sakit hati aja. Karena si bulinya ini selingkuh sama gua. Terus kenapa harus dia ngasih duit ke gua? Mungkin dia mikirnya gitu. Gua nggak tahu motifnya apa laporin gue. Gua nggak tahu. Padahal bukan duit dia yang gue curi. Tapi bentar deh. Kan kalau laporin tuh harus tahu nama, KTP, nomor KTP, tinggal dan sebagainya ya, identitas lah. Nah, tahu dari mana si ART itu? Dia itu bawa gua ke kantor polisi. Ayo ikut kantor polisi dijelasin gitu. Dia langsung bawa ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi baru ditanyain cerita lengkapnya gini. Nah, gitu. pas di kantor polisi kamu kalah gitu. Kalah dan balik lagi ke villa, reka adegan ulang. Iya, jujur kalian kalau Google nama gua di Google Muhammad Ridho Gabil Mastura itu masih ada artikelnya sampai sekarang. Jadi dari polisi balik lagi ke villa, reka adegan ulang, disuruh ulangin gimana caranya gua ngebuka laci, gimana caranya gua ngambil duit, itu disuruh ulang dan difoto-foto. Makanya sampai jadi artikel. Berarti waktu itu viral nggak waktu itu? Viral sampai masuk Line Today tahu. Oh gitu? Iya. Waktu itu. Tapi disensor nggak waktu masuk? Kelihatan banget muka gue. Gimana perasaan kamu, perasaan keluarga kamu melihat itu gitu? Karena kan maksudnya gini loh, kalau di arah sananya bisalah apa gitu ya, kayak ngeles dikit gitu, atau misalnya bilang kalau ya memang ini jati diri gua, tapi kalau udah sampai ranah pidana kan siapa sih yang nggak kecewa gitu ya? Ya, awalnya keluarga lepas tangan sih, kayak nggak mau respon. Sebelum gua masuk pun udah dibilangin sama polisinya kabarin keluarga. Cuman keluarga yang kayak, yaudah ini udah kayak angkat tangan, kayak udah parah banget nih gua kan, udah nggak bisa terselamatkan lah istilahnya. Cuman waktu itu lama-lama mamaku kayaknya kasihan juga ya kan, akhirnya dia datang ke Bali ngebesuk dan berusaha untuk ya udah jalanin. Dia mamaku lebih yang kayak ya udah jalanin kan salah, jadi ya udah jalanin aja nggak apa-apa. Nah, di penjaranya itu berapa bulan? 6 bulan 20 hari. Memang hukumannya 6 bulan 20 hari atau itu lebih cepat? Itu lebih cepat sebenarnya, 1 tahun 10 bulan. Oh, cuman kenapa? Aku dapat pembebasan bersyarat gitu loh. Karena mungkin aku berkelakuan baik selama di lapas. Oke, lapasnya di Gianyar, Bali. Astaga, aku dari Bali loh. Oh, serius sumpah. Aku di situ pokoknya lapasnya itu dekat pasar gitu. Oh, di Gianyar. Aku nggak tahu sih. Ya jangan sampai nuzul bisa gitu. Karena aku tuh juga kalau di dunia ya, hal yang paling aku takutin emang masuk penjara sih. Iya sih. Itu paling takut banget. Jadi seminimal mungkin dikurangin lah kejahatan-kejahatan. Ya kita nggak munafik ya, sebagai manusia ada aja pasti dosanya lah gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan janganlah. Dan itu jadi pelajaran kamu banget pasti ya? Pasti dong. Nah, selama di Bali di Gianyar, katanya aku denger tadi kan kamu bilang ada kehidupan LGBT di lapas. Iya, betul. Jujur itu aku baru tahu banget. Serius, aku baru tahu karena kok ada gitu loh. Dan maksudnya kan lapas itu kan penjara yang semua orang bisa lihat gitu loh. Ya, justru karena penjara itu cuma ada cowok aja, jadi cara untuk melampiaskan nafsunya itu ya gitu. Dan tapi apakah semuanya juga begitu? Enggak semuanya, hanya beberapa aja. Nah, tapi kalaupun misalnya aku nggak tahu sih. Boleh diceritain dulu nggak kamu dulu deh, gimana sih kehidupan LGBT di lapas gitu sendiri?
Sebenarnya bukan LGBT sih. Kalau LGBT kan berarti yang kalau untuk para banci di penjara itu tuh banyak ada. Cuman kita nggak ada yang main gila sesama LGBT tuh nggak ada. Biasanya justru orang-orang yang normal, yang straight, yang udah punya istri malah itu malah kayak mau nyuruh kita coliin mereka atau enggak sepin. Nanti disensor aja, Pit. Nggak apa-apa. Gitu. Itu ada dan gue berapa kali disuruh kayak gitu sama mereka. Oke. Hah? What the fuck? Hah? Kamu? Iya. Dan kamu mau? Ya mau gimana orang mereka ntar digebukin lagi kalau nggak mau. Oh gitu. Terpaksa ya. Cuman mereka baik lah, biasanya kalau habis kayak gitu dibeliin nasi bungkus, dibeliin rokok. Kok bisa? Iya. Iya kayak ya udah ini duit buat kamu beli rokok. Biasanya mereka gitu. Kalau selesai dipuasin nafsunya. Wow. Dan itu straight people ya? Straight people yang udah punya istri. Gua tahu semua yang pernah sama gua di penjara itu udah punya istri, gua tahu. Gua nggak tahu kok bisa sih mereka mau sama gue. Gila, mungkin hukumannya udah saking lamanya kali ya. Jadi butuh lobang gitu. Jadi mulut gua nih yang sasarannya. Tapi sampai seks yang bener-bener seks nggak? Nggak ada. Oh nggak. Berarti cuma apa ya, oral aja ya? Apa sih namanya? Aku nggak tahu. Nyepong. Dan itu dilihatin orang lain juga? Enggak. Oh enggak. Gimana terus prosesnya? Biasanya mereka tuh modus, awalnya dipanggil, Bilo sini, tolong urutin dong, pegel nih. Udah di kamar, di dalam blok. Nah urut, itu kan udah malam. Nah di saat orang-orang udah pada tidur, disitulah baru dia beraksi, nyuruh gini-gini, nyuruh gini gitu. Di saat semua orang udah tidur, modus dulu disuruh ngurut, dia udah nggak pakai baju, cuma pakai boxer doang. Giliran orang-orang udah pada tidur, baru gue disuruh nyepong. Tapi ada yang ganteng juga. Ada yang tipe kamu banget? Ada dua. Ada Nah, yang tipe waktu yang gue. tipe kamu beda nggak feel-nya? Beda banget, sampai ditelan lah. Тогда пацана посчитать потери, суммы нули погибают на сцене. Karena kan gue suka banget. Oh gitu. Tipe gue masih muda. Ada juga yang udah kakak-kakak tapi yang masih hot banget lah. Tapi masa sih nggak sampai main yang bener-bener? Enggak. Oh enggak ya? Nah, kalau misalnya kayak gitu, antar member tuh udah tahu belum sih? Biasanya aku Berapa ada orang sih di lapas? banyak banget lupa. Banyak satu blok aja tuh ada berapa puluh orang dan di sana itu ada 7 blok. Jadi banyak banget dan biasanya aku temenan sama sesama aku jenis aku di sana itu cuma satu aja. Cuma satu, paling dekat sama dia. Soalnya yang lain pada galak gitu loh. Biasanya kita sharing aja, tahu nggak sis? Kita pengennya sis semalam gua sama ini enak banget tahu gini dia juga gitu. Emang berarti di penjara itu kalian banci ya kalau masuk penjara enak loh. Gua bilangin ya, enak. Apalagi kalau body lo goals ya kan, masuk penjara dicari lu sama abang-abang di sana. Percaya sama gue. Tapi kan nggak semuanya tipe nggak sih? Nggak juga. Iya nggak semuanya tipe gue. Ada beberapa, ada 2 aja tipe gue. Tapi tetap menikmati itu. Tetap. Maksudnya? Yang bukan tipe gue Iya. nggak nikmatin, Oh. terpaksa aja daripada gue digebukin. Oh emang ada yang sampai digebukin? Ada karena di sana kan ada premannya gitu loh, yang menguasai tiap blok. Tiap blok ada ketuanya. Oke. Nah berarti ternyata begitu banget ya. Aku nggak tahu deh Iya. kalau misalnya di perempuan gitu juga nggak sih? Nggak tahu ya, soalnya kita beda ini sama perempuan, jadi nggak tahu kehidupan pewong-pewong di sana gimana. Tapi selama di situ kamu enjoy nggak atau tersiksa juga? Lama-lama ngebatin, justru semakin lama semakin enjoy. Awalnya aja ngebatin kayak aduh ya Allah di penjara. Tapi berjalan 4-5 bulan tuh gue udah enjoy banget, udah yang kayak udah. Pengen masuk lagi nggak? Enggak, amit-amit cabang bayi ya Allah 7 turunan, amit-amit nggak mau. Zulm zalik ya, jangan sampai. Bener. Tapi itu tuh kamu akhirnya keluar dari situ bayar gitu nggak ada? Nggak ada, Oh, nggak emang ada. murni. Terus pas kamu keluar gimana tuh pria-pria di sana? Ya nggak tahu ya, masih ada banci-banci lain gitu di sana. Seneng lah, lebih seneng pas bebas. Gimana pun kan di penjara nggak bisa kemana-mana, mental rusak juga. Nah tapi biasanya kalau abis gituan dapat apa kamu? Rokok.
sama nasi bungkus. Aku bisa, kan di lapas nggak boleh kemana-mana. Ada kantinnya kan di lapas. Di lapas itu ada kantin, kita bisa beli makanan, bisa beli rokok. Berarti duitnya bawa sendiri? Iya, duitnya dikasih sama pembesuk buat jajan di dalam. Ada tempat gym, kita bisa nge-gym. Ada taman, ada TV. Enak kok, enak anjir. Maksudnya dibanding sama di kantor polisi masih enakan di lapas, karena di lapas sudah kayak asrama aja gitu, bukan kayak penjara. Oke, terus sekarang hubungan kamu dengan bule itu atau ART-nya gimana? Nggak tahu dan nggak mau tahu. Nggak tahu deh mereka gimana sekarang, nggak tahu. Nah, udah bye deh gitu. Tapi aku baru tahu juga ya kalau maksudnya kan kamu akhirnya nggak ngambil tuh uangnya kan? Kamu balikin nggak uangnya? Balikin kan dibawa ke kantor polisi. Ditahan di kantor polisi duitnya untuk jadi barang bukti di pengadilan. 5 juta pun nggak ini ya? Nah itu berarti pelajaran ya. Kalau misalnya dapet sesuatu yang udah kita dikasih gitu, jangan rakus gak sih? Maaf ya. Jangan mengambil jangan punya mengambil orang tanpa izin, itu udah kena pidana. Oh, jadi aku baru tahu juga ya. Oh, nah kenapa kan dari Palu, kenapa bisa di Bali tiba-tiba? Main sama teman-teman, main liburan ke sana dan ketemu sama si bule ini yang naksir sama gue. Gue nggak tahu kenapa dia naksir. Jadi kamu bela-belain dari Palu ke Bali? Enggak. Oh enggak. Dari Palu emang sama teman-teman ke Bali. Nanti di Bali baru ketemu sama dia ini lewat aplikasi dating gitu. Oke. Kenapa pada akhirnya kamu mau speak up ini? Apakah ini nggak merupakan aib nih buat kamu? Atau ya kan ini sebenarnya aib sih. Ini sebenarnya aib jujur aja ya. Maksudnya kan Abilo sekarang dengan branding yang baru. Yes. Aku rasa juga pasti nggak banyak yang tahu kalau Abilo ini pernah di penjara dan juga pernah merasakan LGBT di penjara gitu ya. Nah dari namanya aja udah brand new gitu, brand new Abilo gitu ya. Nah kenapa akhirnya mau speak up? Karena aku tuh takut gitu loh Kak, kalau setiap kali aku ketemu sama orang baru atau temenan sama orang baru, aku selalu yang mikir kayak, ini mereka nih tahu nggak ya kalau dulu pernah masuk penjara punya, overthinking. Tahu nggak ya? Iya overthinking banget, anxiety aja gitu. Apalagi sekarang di TikTok dengan image aku yang mereka tahu lucu, happy, ceria-ceria gitu, terus kayak mikirnya gimana ya kalau misalnya mereka tahu kalau misalnya aku pernah masuk penjara, aku sampai kepikiran ke sana. Intinya setiap kali ketemu orang baru selalu mikir yang kayak aduh tahu nggak ya sampai aku berusaha untuk nutupin itu juga gitu, kayak aduh jangan sampai mereka tahu deh. Cuman kan lama-lama kita capek kan hidup dipenuhi dengan rasa takut, sampai kapan mau kayak gitu, dan cara untuk mengakhirinya menurut aku ya dibilang aja dan biarin semua orang tahu, jadi akhirnya semua orang udah tahu, jadi nggak ada yang perlu ditutup-tutupin lagi, nggak ada yang perlu aku overthinking lagi. Pertama kali akhirnya speak up, gimana komentar orang-orang sebelum kamu klarifikasi ya? Awalnya ada yang kaget, aku baca tuh semua komentar netizen. Ada yang kaget, ada yang bilang, oh makasih Kak pelajarannya. Aku lebih fokus sama orang-orang yang kayak gitu aja sih, yang kayak mengambil positifnya. Tapi kalau orang yang mau ngejudge ya udah bodo amat, itu masa lalu, udah lewat. Dan kamu juga pasti akan memperbaiki diri juga kan? Iya, gitu. Nah sebenarnya, iya ini info yang baru banget sih buat aku, karena kalau kaum, bukan kaum ya, udah nggak boleh nyebut kaum, teman-teman LGBT. Nah itu aku juga di sekitar aku juga ada gitu ya. Pasti ada. Tapi untuk yang sampai kriminal belum ada sih gitu. Maaf ya. Maksudnya bukan mendiskreditkan kamu gitu. Tapi ini informasi yang baru banget buat aku gitu, karena ternyata di kehidupan penjara pun ada seperti itu gitu. Bahkan kan orang-orang di penjara itu, bahkan yang menurutku kan pasti misalnya pembunuh, maling gitu, narkoba gitu ya. Maksudnya kayak pasti tuh laki-laki tulen lah gitu, dan ternyata di situ pun terjadi ya gitu. Bahkan ya ini informasi buat teman-teman juga ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau nyobain very recommended untuk para banci ya. Oke, nah tapi sejauh ini udah berapa lama
dari bebas itu sampai sekarang di sini? Aku tuh masuk tanggal 3 Agustus 2018. Wow, Bebasnya masih itu 20 Januari 2019. 6 bulan 20 hari. Wow. Ingat, nggak bakalan lupa lah. Gila bener ya, itu pengalaman hidup banget ya gitu ya. Dan sekarang akhirnya kamu keluar, apa yang pertama kali di benak kamu? Keluar lapas. Itu kerja dulu di Bali setahun 2019. Jadi apa? Itu. Aku jadi koperasi Semuanya lah ya. hotel iya. Jadi kerja semuanya. Apa yang didapat kerjain di Bali selama setahun sampai Covid akhir 2019. Kamu kena? Bukan kena tapi sampai dipulangin. Oh. Terus kayak aduh udah parah banget suasana situasi di sana, kayak nggak bisa hidup lagi, akhirnya balik ke Palu awal tahun 2020 baliknya. Karena kan parah banget tuh kuarantin awal 2020 kan. Iya. Maret kalau nggak salah. Nah akhirnya pas kamu kerja gimana tuh tanggapan orang-orang sekitar kamu? Teman kamu, keluarga kamu gitu? Nge-support aja sih, untungnya orang sekitar ya. nge-support pada saat itu. Oke, berarti sampai sekarang masih ini nggak? Masih mau nyari-nyari begitu juga? Nggak, no. Udah kapok ya? Obat lah. Udah kapok ya gitu ya. Tapi punya pacar? Punya. Oh punya. Cewek cowok? Ada pacar Oh intinya. ada. Kalah loh aku aja belum ada pacar loh. Oke. Tapi pacar di Palu. Di Palu. Sekarang sibuknya apa sih? Siapa? Kamu dan pacar? Konten, ngebucin. Hai sayang, pasti dia nonton gitu. Tapi pacar nggak ikut sini? Enggak, dia kerja di Palu. Oke. Nah, ada yang mau disampaikan nggak ini dari Bilo sendiri untuk teman-teman yang nonton channel inilah gitu. Kan kita banyak bahas yang 18 plus ya kebetulan ya gitu ya. Tadi ada banyak sensornya loh. Nah, kira-kira apa sih pesan yang pengen disampaikan dari Abilo sendiri buat teman-teman yang nonton ini? Buat teman-teman yang nonton ya pikir panjang. Enggak. Pikir panjang sebelum melakukan sesuatu, ya kan. Kalau teruntuk untuk para kaumku ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Kriminal itu mungkin kita ada emang yang disengaja, bahkan ada yang nggak kita sengaja, jadi lebih ke hati-hati aja. Kita tabrak orang di jalan Nggak sengaja itu pun kita bisa pidana masuk ya. penjara gitu. Pidana ya, apa sih ya, Bisa masuk kena hukuman lah. kena pidana, jadi lebih ke jaga diri, dan bencana nggak ada yang bisa kita hindari gitu. Iya, aku dapat Jaga pelajaran diri. banget sih buat ngobrol-ngobrol sama Bilo ini. Tadinya aku pikirnya kita mau bahas yang ini loh, yang normal-normal aja gitu, kayak karir, kehidupan. Kayaknya nggak bisa, kayaknya personal branding aku Abilo penjara LGBT. Abilo penjara LGBT udah, itu personal branding gue. Tapi no problem ya dengan itu. No problem, itu kan masa lalu guys. Oke, malah dapat pundi-pundi rezeki nggak sih? Endorsan makin tinggi, followers jujur aja makin nih. naik, Iya. terus followers Instagram juga makin naik. Ya mudah-mudahan YouTube subscriberku juga naik. Amin. Wah, nanti bantu promo ya. Iya. Nanti potongin kata-kata aku yang paling nas, nanti langsung diupload di TikTok. Mantap sekali. Cuma ini mohon maaf, ini podcastnya nggak sebagus yang kemarin ya. Aku mah jujur-jujuran aja ya. Karena emang ya nggak begitulah lah. Susah ya menjelaskannya. Karena kan ini tamunya kamu ya. Masa bahasa aku gitu kan nggak mungkin. Siapa yang mau tahu gitu? Kalau kamu kan banyak dinanti-nanti gitu. Followers 1,2 juta. Udah pasti. Terus followers Instagram 13.000. Udah Tuh, bayangin aku sampai riset loh kayak gitu. Karena kan kalau kita mau ngundang tamu tuh kita harus riset ya. Gitu. Dan sampai aku nonton tuh YouTube-nya itu. Mudah-mudahan sama ramenya lah YouTube aku, walaupun dengan ala kadarnya aja ini sekali ya. Oke, terima kasih. Aduh, males. Terima kasih Bilo sudah mampir-mampir, dan kita keep kontak ya. Kita maksudnya walaupun apa ya, punya tujuannya masing-masing gitu, tapi kan kita tidak memutus silaturahmi, tetap temenan. Di follow dong IG-nya, jangan enggak. Aku udah follow kan? Oh iya, terima kasih. Soalnya ada tuh guys yang ngundang tapi dia nggak follow kita. Oh gitu. Siapa tuh yang ngundang? Apa sih? Sendiri aja, netizen pintar kan, udah.
Ya, kalau aku sih tipenya siapapun yang aku undang itu kan kita udah berinteraksi ya dan udah jadi teman gitu. Nah menurut aku ya etis aja, maksudnya etikanya aja kayak ya kita kan udah kenal gitu, bukan orang asing lagi. Kenapa apa salahnya sih temenan di sosial media atau juga bisa keep kontak gitu, nggak cuma sekedar apa ya, ini kan bisnis ya. Update aja, saling update sama Bener. lain. Dia di sini, dia di sana. Bener, karena sosial media tuh menurut aku juga penting sih, karena kita tuh jadi silaturahmi iya juga. bener banget. Aku tuh bisa bisa kontakkan sama temanku yang lama banget nggak ketemu, nggak ini, tapi cuma sekedar komen story gitu aja kayak itu kan udah membuat silaturahmi yang baik gitu ya. Selebgram gede beda kali ya, nggak bisa sembarangan. Jadi maksudnya aku selebgram kecil. Enggak. Oke, baik. Yang penting attitude-nya. Ya Allah. Aku sadar diri siapalah aku ya. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama sukses lah ya. Amin. Dan maksudnya Bilo kalau misalnya lagi di Jakarta kita main-main aja dulu kemana gitu. Misalnya nggak sekedar hanya putus di YouTube ini kan sebenarnya bisnis ya. Kalau aku bilang ini kerjaan ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak putus sampai di sini, kita bisa temenan dan mudah-mudahan kita malah bisa dapat channel, bisa kamu dapat endorsan buat aku gitu, atau aku yang dapetin endorsan buat kamu. Amin, mau banget. Ya kan? Makanya, ya kan? Kita nggak pernah tahu rezeki kita tuh datang dari mana gitu ya. Jadi berbuat baiklah sama semua orang dan jangan pernah menyakiti hati orang lain gitu ya. Gitu. Oke, sip. Terima kasih Abilo. Dan thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa diaktifin loncengnya. See you on next vlog.